Tim hukum Ganjar Mahfud sebut Kapolri larang Kapolda bersaksi, Haidar Alwi hanya gertakan saja. Yang jadi soal adalah pihak Kapolri sendiri sudah mengatakan melarang Kapolda untuk menjadi saksi, dan bagi mereka yang menjadi saksi itu akan dikenakan sanksi. Nah, jadi nggak mungkin ada Kapolda yang berani, nggak mungkin ada Kapolres yang berani. Haidar pada Sabtu 30 Maret 2024 pernyataan todung tak benar. Pasalnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebelumnya telah mempersilahkan TPN Ganjar Mahfud menghadirkan Kapolda sebagai saksi. Kapolda tersebut dapat dihadirkan selama bisa membuktikan tuduhan. Ia menduga kebohongan-kebohongan semacam itu sengaja dibuat untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Haidar juga menduga Kapolda tersebut memang tidak ada, namun sosoknya dimunculkan untuk menggertak. Haidar lantas melihat adanya kecenderungan untuk mendiskreditkan institusi Polri. Ia lantas memberikan contoh untuk menguatkan pendapatnya soal adanya upaya mendiskreditkan Polri. Pasalnya sebelumnya TPN Ganjar Mahfud dan pendukungnya dinilai berkali-kali melontarkan pernyataan yang tidak terbukti kebenarannya. Bagaimana dengan Kapolda? Kan angket bisa memanggil Kapolri. Apa yang sedang Anda ingin sembunyikan dengan melarang para Kapolda dan Kapolres menyampaikan keterangan? Begitu terbongkar di angket, tentu itu akan membantu proses persidangan di MK dengan fakta-fakta yang baru. Dan sepanjang fakta itu keluar sebelum putusan, itu akan selalu bisa menjadi alat bukti tambahan untuk disahkan kembali oleh MK. Jadi sangat penting. Akan dibawa dan ruang itu dibuka di MK. Namun demikian tentunya semuanya harus membawa bukti, dan saya kira itu mekanisme yang sudah diatur di MK. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi, tentunya posisi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada melanggar, ya kita proses. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah kami minta ketua majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami hadirkan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran. Jangankan Kapolda, Presiden saja boleh menjadi saksi, dan untuk menjadi saksi tidak perlu izin, ya, karena dia jadi saksi. Justru saksi itu adalah citizen obligation, kewajiban kewargaan, kewajiban warga negara. Jadi kalau misalnya warga negara dipanggil pengadilan untuk menjadi saksi, maka harus punya kewajiban moral untuk datang. Mahkamah Konstitusi jangan hanya melihat pencoblosan pada tanggal 14 Februari. Yang paling banyak pelanggaran terjadi itu sebelum pencoblosan. Kan tahapan pemilu itu ada tahapan prakampanye, ya. Nah, itu termasuk pendaftaran dan sebagainya itu. Kemudian ada tahap pencoblosan, ada tahap pasca pencoblosan. Nah, disinilah pelanggaran, kejahatan TSM itu terjadi. Nah, apakah itu intervensi kekuasaan? Nah, kita misalnya melihat, jauh sebelum masa kampanye dilakukan, Jokowi kan sudah mengangkat penjabat-penjabat kepala daerah, PJ itu, PJ bupati, gubernur, dengan orang-orang yang dekat dan tentu punya diberikan pesan, ya, untuk membantu memenangkan paslon 02.